ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Memang luar biasa, amin. Saya izin tidak pakai masker ya, saudara-saudara. Soalnya tuh ambekan ini sesek, ngerti nggak? Kelihatannya ngerti ya berarti ya. Jadi hari ini saya berterima kasih sekali. Saya memang nggak pernah ke sini. Pak Musa aja saya baru ketemu tuh hari ini. Jadi waktu saya dikontak itu, ini Pak Musa yang mana? Gitu saya nggak punya gambaran gitu. Pak Musa yang mana? Tapi terus waktu ketemu ini, oh ini yang namanya Pak Musa gitu ya. Oke, jadi saya sekarang udah kenal sama Pak Musa. Hari ini silakan Bu, Pak, silakan duduk. Ya, shalom, selamat datang. Selamat datang Ibu, puji Tuhan. So senang sekali di sore hari ini saya bisa ada di hadapan saudara-saudara semua. Saya juga bersyukur kalau semua yang datang pada sore hari ini juga dalam keadaan yang sehat, disertai, diberkati. Kalau kita bilang baik-baik saja dan luar biasa itu bukan karena kita itu nggak menghadapi masalah, saudara, tapi karena kita tahu dalam semua tantangan hidup kita Tuhan itu menyertai kita. Karena itu yang memampukan kita bisa bilang, kalau kita ditanyai apa kabar, kita bisa bilang luar biasa. Itu karena Tuhan menyertai kita. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Hari ini saya datang dengan supporter yang banyak gitu ya. Saya bawa suami saya. Saya boleh kenalin nggak satu-satu? Boleh ya, boleh ya. Saya datang dengan suami saya. Suamiku boleh bantu berdiri dulu. Nah, sambut suamiku dong. Puji Tuhan. Silakan duduk sayang. Terus saya juga datang dengan mami mertua saya, gitu ya. Mami boleh bangkit berdiri dong. Nah, ini mami saya. Puji Tuhan. Satu lagi dapat supporter dari Caruban, gitu ya. Keluarga dari mami saya ini juga banyak yang di Madiun, yang di Caruban. Saya biasanya panggilnya Waksin gitu ya. Saya undang bangkit berdiri, Waksin boleh. Tinggalnya di Caruban ini, di jalan apa ya itu Wak ya? Apa? Patimura. Iya, Patimura, di jalan Patimura. Puji Tuhan, terima kasih buat 3 supporter saya gitu. Nggak ketinggalan pasti Roh Kudus ini jadi supporter saya nomor 1. Puji Tuhan. So saya percaya begini saudaraku. Setiap kali kita ada dalam sebuah pertemuan ibadah seperti ini, saya yakin dan percaya, ada berapa banyak saudara sepakat sama saya bahwa Tuhan itu hadir. Yang percaya diangkat tangannya dong. Yang percaya Tuhan Yesus itu hadir. Dalam setiap kali kita memiliki pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini, kita memuji, kita menyembah, kita meninggikan Tuhan. Kehadiran Tuhan itu nyata untuk kita semua. Amin. Dan percayakah saudara bahwa hadirat Tuhan itu kita alami, kita temui bukan hanya sekedar di waktu ibadah-ibadah seperti ini, tapi di setiap saat, di setiap waktu dalam hidup kita. Hadirat Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Hadirat Tuhan itu selalu kita bawa dalam hidup kita. Hadirat Tuhan itu selalu ada dan menyertai hidup kita. Kalau kita mencari tahu sendiri untuk apa sih sebetulnya hadirat Tuhan itu adalah di mana Tuhan itu hadir untuk kita semua. Tuhan nyata, kehadiratnya itu nyata untuk kita semua. Nah saudaraku, yang saudara percaya bahwa yang hadir untuk kita di tempat ini itu bukan orang sembarangan, bukan pribadi sembarangan, tapi pribadi yang mulia, pribadi yang agung, pribadi yang wow bagi kita semua. Yang saya yakin bahwa kalau setiap kali saudara menjalani hidup saudara, saudara bisa melewati ini, itu, saudara bisa menghadapi tantangan, kemudian saudara bisa menghadapi setiap permasalahan, semua itu karena Tuhan selalu hadir dan memimpin hidup kita. Amin. Amin. Kalau saya mau
mengumpamakan apa toh sebetulnya kalau hadirat Tuhan itu bagi kita. Tuhan hadir itu apa? Kita membawa hadirnya Tuhan di dalam hidup kita itu seperti apa? Kalau saya mau umpamakan itu adalah kita itu seperti anaknya raja. Ya. Kita itu seperti anak seorang raja. Saudara tahu kalau kita anaknya raja, berarti kita ini mempunyai segala macam privilege, yaitu apa ya? Privilege itu bahasa Indonesianya apa nih ya? Kayak semua kemudahan, kemudian dikasih jalan, dikasih ini itu. Kalau misalnya kita anak raja, kalau kita makan, kita pasti makan satu meja dengan raja. Seandainya kita mau keluar dari istana, gitu ya, ini kan apa, identitas kita sebagai anak raja itu kan nempel tuh sama hidup kita. Kan kita ini, karena kita ini miliknya raja, anaknya raja. Kalau kita keluar, kita tahu keluar istana gitu ya, kita anak raja, kita udah tahu bahwa kita bakal dikawal. Nah, iya kan? Kita bakal dikawal sama pasukan-pasukan raja. Ini pasti saudara pasti sering kan kalau misalnya lihat-lihat film-film gitu yang berbau kerajaan gitu ya. Mungkin kerajaan ini, kerajaan itu, yang saudara melihat bahwa anaknya tuh dapat privilege banyak gitu. Jadi keluar pun dikawal gitu ya. Kemana saudara dapat, katakanlah anak raja datang ke sini, saudara pasti, oh mari silakan duduk di sini, sekalipun yang lain berdiri dikasih tempat duduk. Bagaimana caranya, pokoknya anaknya raja bisa duduk. Nah seperti itu. Nah, tahukah saudara bahwa saudara dan saya itu adalah anak dari raja di atas segala raja. Siapa namanya? Yesus. Kita semua adalah anak Tuhan. Dan hal itu nempel di hidup kita. Karena itu saya percaya bahwa kemanapun saudara pergi, gitu ya, hadirat Tuhan itu, kalau saya mau bahasakan dengan bahasa yang gampang ya, howonya Tuhan itu nempel sama saudara. Bilang sama saya, howo. Lagi, howo. Tahu nggak sih artinya howo? Tahu kan ya, bahasa Indonesianya apa? Nah, itu juga saya nggak nemu bahasa Indonesianya, saudara. Tapi saudara ngerti ya, howonya Tuhan, hadirnya Tuhan. Aura. Betul nggak sih itu aura itu? Ya. Tapi yang penting saudara ngerti, howonya Tuhan, hadirnya Tuhan itu kita bawa. Jadi kemanapun kita pergi, kita itu bawa hadirnya Tuhan. Dan setiap kali Tuhan hadir seperti hari ini gitu ya, saudara menyanyi dari tadi, mengiringmu seumur hidupku. Saudara waktu rasakan, saudara nyanyi, saudara nyembah, saudara tutup mata, saudara akan rasakan kasih Tuhan. Bukan cuma di sini, tapi kemanapun saudara pergi, karena howonya Tuhan, itu hadirnya Tuhan itu terus mengikuti kita, terus kita bawa kemanapun kita pergi, sehingga kita bisa bilang bahwa waktu Tuhan hadir, sekalipun aku tidak ada di tempat ini, dimanapun aku berada, aku pun juga bisa merasakan apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kekuatan. Sepakat bilang amin? Sepakat bilang amin? Tengok kiri kanan gitu, kasih ketipan mata gitu ya, bilang Tuhan itu howonya sama kamu loh. Soalnya kalau sekarang ngomong kan susah ya dengernya. Kadang tuh saudara, kalau saya tuh denger orang ngomong sama saya gitu ya, apa gitu, saya tuh kadang nggak bisa denger loh, karena kena masker gitu ya. Tapi kalau kita, howonya Tuhan itu ikut kamu loh. Wah, puji Tuhan. Hadiratnya Tuhan itu mengikuti kita. Ada sebuah lagu, coba di G, mungkin sudah tahu lagu ini. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera, dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasihnya. Nyanyi ya sama-sama kalau bisa.
ada sukacita, ada iman dan kekuatan. Tidakkah itu yang orang luar itu selalu cari, saudaraku? Dan saudara dan saya memiliki privilege itu, bahwa waktu hadirat Tuhan itu kita bawa kemanapun, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam waktu kita mungkin ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah, ada yang masih sekolah juga, dimanapun saudara berada, even saudara menghadapi tantangan pun, kita masih bisa berkata begini bahwa aku bersukacita. Karena apa? Hadirnya Tuhan itu kita bawa terus kemanapun kita pergi, dimanapun kita melangkah. Sepakat bilang amin. Saya jadi teringat ada yang 4.000 orang gitu ya. Di situ dikatakan begini, saya cerita aja ya. Itu saudara bisa baca juga nanti. Saya cerita waktu itu Yesus Yesus bilang sama murid-muridnya bahwa kau masih mesti kasih mereka makan. Tapi murid-muridnya tuh bingung gitu. Loh, aku cuma punya segini nih Tuhan. Aku nggak ada, aku cuma ada roti segini, ikan segini, 5 dan 2 kayak gitu. Gimana gitu ya? Mereka lupa bahwa di situ ada siapa? Yesus. Dan waktu Yesus itu di mana ada Yesus, ini loh yang saya selalu lihat, bahwa di mana Tuhan itu hadir, di mana Yesus itu ada, selalu ada sesuatu yang besar terjadi. Ini yang saya bilang kuasa hadirat Tuhan, kuasa yang kita alami bukan cuma di tempat ini, tapi dimanapun saudara berada dan apapun yang saudara lakukan. Waktu air menjadi anggur, itu pun waktu Yesus hadir ada sesuatu yang terjadi. Kuasa hadirat Tuhan itu kita alami. Setiap orang yang ada di sekeliling itu pasti mengalami. Sepakat katakan amin. Puji nama Tuhan. Dan saudara, berapa banyak kita yang mau mengalami hal ini? Semua dari kita, saya percaya bahwa kita mau mengalami yang namanya Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Bagaimana sebenarnya caranya supaya hadirat Tuhan ini selalu ada dalam hidup kita? Bagaimana caranya supaya kita ini dalam semua yang kita lakukan, hadirat Tuhan ini gak pernah lepas dari diri kita? Kita kembali lagi, saudaraku, jangan pernah lupa bahwa saudara dan saya adalah anak raja di atas segala raja. Dan identitas itu nempel sama saudara gitu. Karena itu saudaraku, ada sebuah hal yang harus selalu kita bangun. Ada sesuatu hal yang harus terus kita kerjakan dalam hidup kita. Membangun hubungan, membangun sebuah relation dengan Tuhan. Kita memuji, menyembah. Saudara, saya mau kita baca sama-sama di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat. Ayo kita buka sama-sama. Mazmur 22, apakah sudah dapat? Ayat yang keempat, sudah dapat? Kalau di Alkitab saya ini ayat yang ketiga. Ya, jadi ada 2 versi, ada yang ayat keempat, ada yang ketiga. Oke, kalau sudah dapat kita baca sama-sama ya. 3, 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Orang Israel, saudara dan saya, orang-orang pilihan Tuhan. Sepakat katakan amin. Saudara dan saya adalah milik Kristus, pilihan Kristus. Dan waktu dikatakan begini toh, engkau yang kudus bersemayam di atas apa? Puji-pujian. Jadi kenapa kok dari awal tadi saya bilang bahwa setiap kali kita memuji menyembah, ada Tuhan yang hadir. Dia bersemayam di atas pujian kita dalam hidup kita. Gimana caranya supaya ini kita alami terus kehadiran Tuhan? Memuji, menyembah Tuhan setiap saat, setiap waktu, dalam segala keadaan. Loh, ngomongnya ini gampang loh saudara. Dalam segala keadaan.
Karena kadang-kadang kita seringkali gagal mengerjakannya. Karena seringkali kita lebih terbawa perasaan kita, kenyataan yang terjadi, gitu ya. Dan kita kemudian akhirnya gak muji, gak nyembah, malah mempertanyakan. Betul apa betul? Semua hal yang terjadi dalam hidup kita kadang-kadang melatih kita untuk kita membangun hubungan ini dengan Tuhan. Karena ini adalah hal yang paling penting. Sebuah pernyataan dari Raja Daud gitu ya. Ini ayat yang sangat terkenal. Itu saudara bisa baca di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-10. Nah, saudara kalau saya ajak nyanyi pasti tahu. D. Oke. Mazmur 84 ayat yang ke-10. Sudah? Kita baca sama-sama ya. 3, 4. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Tahu lagunya toh? Yuk nyanyi sama-sama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baikmu. Sekali lagi dari awal katakan satu hal. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baikmu. Katakan lebih baik, lebih baik satu hari, ya Tuhan, di pelataran-Mu. Oh, daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan memuji-Mu dan menyembah-Mu ya Tuhan. Oh, memuji, kami menyembah. Mari akui bersama Engkau Allah yang hidup. Dan menikmati semua kekurahan-Mu. Sekali lagi katakan lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat. Ayo angkat tanganmu sama-sama saudara. Katakan memuji, katakan menyembah-Mu ya Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Oh, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan dan
Raja Daud. Raja yang sebetulnya punya segala sesuatu, punya harta, punya kekayaan, punya semuanya, punya tahta, tapi dia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu semua yang dia perlukan, yaitu apa? Hadirat Tuhan, persekutuannya dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan. Dan kita abaikan itu sama sekali, saudaraku. Ini menjadi kerinduan kita yang terdalam, ini menjadi kerinduan yang keluar dari hatinya. Biar ini menjadi kerinduan kita semua, supaya kita terus membangun, memuji, menyembah Tuhan dalam segala keadaan dalam hidup kita. Saudaraku, waktu kita belajar bersyukur pun, itu pun termasuk kita itu sedang memuji Dia. Waktu kita belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal dalam hidup kita. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan, bukan kadang-kadang ya, tapi seringkali kita tuh diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita itu memilih. Selalu ada di sebuah persimpangan gitu. Apakah kita mau say thanks, kita mau bilang terima kasih, atau kita bilang, walah, Tuhan bisanya cuma gini aja, tak? Gak bisa tak Tuhan itu nolong aku. Nah, kayak gitu. Jadi ada di saat-saat, banyak saat saya rasa, banyak waktu dalam hidup kita, seringkali kita diperhadapkan dengan seperti ini. Tapi tahukah saudara, bahwa waktu kita belajar untuk bersyukur, kita sedang mengakui kebesaran Tuhan. Kita sedang mengakui kemampuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mampu melakukan sesuatu. Itu tadi yang tadi saya bilang di awal, kuasa hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa kalau identitas ini nempel, bahwa Tuhan, kehadiran Tuhan ini kita bawa terus dalam hidup kita, gitu ya. Waktu kita ini belajar, kita membangun diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, belajar untuk bersyukur dalam segala hal, meresponi segala hal yang terjadi dalam hidup kita dengan benar. Saya percaya, saudaraku, bahwa yang namanya yang tadi saya bilang ada bahagia, kasih, sukacita, iman, kekuatan, bahkan kuasa Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan, memperbaharui, mengubah hidup kita. Itu semua akan kita alami. Sepakat bilang amin yang kuat? Lebih kuat? Mari kita bangun ini dalam hidup kita. Mari terus kita kerjakan ini dalam hidup kita. Mungkin bukan sesuatu yang mudah. Kadang-kadang itu saya kalau jalan-jalan gitu ya, misalnya saya jalan ke mall gitu, kalau di Surabaya jalan kemana gitu ya, setiap kali mau parkir itu saudara, memang kalau di Surabaya itu mallnya tuh loh ramenya setengah, aduh amit-amit dah pokoknya, rame, kemudian cari parkirnya susah. Jadi itu saya selalu bilang gini, Tuhan, Mira ini mau parkir loh. Jadi saya tuh komat kami sendiri, sampai kadang-kadang suami saya itu loh bilang, arek gila bohong lah gitu loh. Tapi dia tahu bahwa istrinya lagi berdoa mau minta parkir gitu. Dalam hal yang paling kecil, paling simple, jujur memang saya ini membiasakan diri untuk ngomong-ngomong sama Tuhan. Nggak mudah. Kadang-kadang kalau di mobil gitu, kadang kalau sendiri, kadang-kadang kalau kemana gitu ya. Kadang-kadang saya tuh hati ini kadang-kadang ngoceh-ngoceh sendiri gitu. Kadang mulut ini kadang-kadang ngoceh ya itu. Kadang-kadang sampai suami saya, ini lah apa gitu, tapi dia tahu bahwa istriku ini lagi ngomong-ngomong gitu. Tapi apa semua ini melatih saya begitu. Jadi kadang-kadang kalau saya menghadapi sesuatu yang kira-kira itu nggak nggak pas gitu di hati, tapi saya selalu bilang, Tuhan tahu kok apa yang paling baik dalam hidup saya. Kadang-kadang misalnya, kadang-kadang pernah, meskipun kita doa, Tuhan tolong ya Tuhan, Mira ini mau ke mall, mau jalan, mau cari parkir, Tuhan tolong ya gitu ya. Yang kadang nggak nemu loh parkirnya. Tapi saya bilang, nggak apa-apa Tuhan baik dalam hidup saya. Gitu. Jadi istilahnya begini, kita membiasakan, kita membangun hal ini dalam hidup kita. Kita membangun sebuah komunikasi antara kita dengan Tuhan yang terus-menerus berkesinambungan, tidak putus, dan apapun yang terjadi dalam segala hal. Siapa yang ada di belakang saya? Oh gitu. Kalau kamu sudah tak pegang ini, boleh? Iya, thank you ya Mas. Oh ternyata ada Mas berbaju merah yang mencuri perhatian saudara. Sehingga tadi makanya kok sini semua ada siapa ya? Oh, oke. Kita back to topic. Nah, mari kita membangun hal ini saudaraku.
membangun hubungan, membangun komunikasi, melatih diri kita untuk apa? Untuk terus kita memuji, menyembah. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Dia dalam segala keadaan, segala situasi, saya percaya bahwa semua yang tadi, bahagia, sukacita, damai sejahtera, iman, kekuatan, kemanapun saudara bawa ini, hadirat Tuhan ini, saya yakin saudara akan merasakan itu semua sekalipun keadaan tidak semakin bertambah baik. Hari-hari di mana waktu COVID pertama kali ini terjadi, saya sampai bingung, ini bakal membaik, memburuk atau bagaimana. Saya diizinkan sekali waktu itu, saya waktu di tahun 2021 ya, saya diizinkan mengalami COVID ini memang. Jadi waktu saya COVID, jujur ini sekilas saya cerita aja ya. Nafasnya susah saudara. Kalau mungkin saudara ada yang pernah mengalami, kalau saya mengalami itu nafasnya susah. Kemudian saya di hitungan 3 sampai 5 hari itu waktu saya demam, jujur saya tuh nggak sadar dan saya tuh baru tahu keadaannya setelah diceritain sama suami saya. Karena suami saya yang jagain saya sampai dia nggak tidur semalam-malaman. Karena dia bilang gini, "Mas ampun, kamu tuh cek medeni nih ya." Gitu, karena jadi dia bilang saya itu seperti orang yang mengerang kesakitan semalam-malaman seperti itu. Tapi waktu saya mengalami hal ini semua gitu ya, saya cuma bilang sama Tuhan begini, Tuhan, kalau memang saya nggak bilang, aduh, kok aku kena ya, kok enggak. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan berkehendak, Tuhan bantu aku melawan ini. Saya cuma bilang begitu. Karena saya cuma tahu gini saudara, ya ini saya berat ya ngomongnya ya, tapi hidup mati kita tuh ada di tangan Tuhan. Kita nggak bisa atur itu. Semuanya, sekarang itu nggak ada tua, muda, kaya, miskin, dan semuanya, semua level manusia, semua akan menghadapi yang namanya kematian. Tapi bagaimana kita meresponi hal tersebut? Ini yang harus kita bangun, ini yang harus kita kerjakan. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan hadir, identitas kita, bahwa kita anak raja, dan bahwa kita akan mengalami itu semua. Itu akan tetap kita alami dalam semua keadaan hidup kita. Kuasa hadirat Tuhan. Dan itu yang saya alami. Kuasa hadirat Tuhan. Dalam keadaan saya tidak sadar pun, Tuhan ada di sana. Saya tahu. Dalam keadaan saya mengerang itu pun, Tuhan pun saya tahu ada di sana. Dan hari ini saya bisa ada di hadapan saudara, saya tahu ini cuma nyawa sambungan. Jadi kalau ini masih ada nyawanya ini, mau tak kerja no yang sungguh-sungguh, gitu ya. Saya berdoa supaya tidak seorang pun dari saudara yang mengalami sesuatu yang sampai mepet. Aduh, waktu itu saya waktu saya sudah cukup bisa, saya memulihkan diri itu cukup agak lama saudara. Mungkin sekitar 2 bulan gitu, saya baru bisa nafasnya agak bisa enak gitu. Bayangin saudara, saya dari sini jalan ke bapak yang baju biru ini aja, saya sudah menggos-menggos. Tahu menggos-menggos? Bahasa Prancis menggos-menggos tahu ya? Tersengal-sengal nafasku gitu. Wah, tapi sama suami saya tuh, ayo terus berusaha dilatih. Kemudian kita ya berdoa bareng, kita ucap syukur, bolak-balik dia bilang hidup itu anugerah. Saya tuh diingetin itu terus, syukuri, kerjakan, saya diingetin itu terus. Karena itu saya mau bilang sama Tuhan hari ini, bahwa apapun yang saya hadapi nanti ke depan, saya percaya kalau apapun itu saya mau respon sesuatu yang baik. Saya cuma mau bilang Tuhan baik, saya cuma mau bilang Tuhan itu kuasanya nggak berubah. Katakan daripada 1000 hari, daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan memuji, menyembah. Angkat tanganmu bersama saudaraku. Oh, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup. Kau
ada seorang pun dari kita yang sanggup hidup jauh dari hadirat Tuhan. Semua yang sepakat dengan saya bahwa kita adalah anak raja di atas segala raja, dan identitas itu bahwa hadiratnya itu melekat dengan kita. Kalau sudah percaya akan hal itu, letakkan kedua tanganmu di dada. Apapun yang engkau alami, sakit apapun yang sedang engkau alami, percayalah bahwa kuasanya dalam hadiratnya itu sudah menyembuhkan engkau. Oh, percayalah bahwa apapun pergumulan yang engkau hadapi, percayalah kalau hadirat ini selalu engkau bawa dalam hidupmu. Engkau selalu memuji Dia, engkau selalu menyembah Dia. Percayalah, tidak ada yang melebihi kekuatanmu, Bapak Ibu Saudaraku. Semuanya tidak pernah melebihi kekuatan kita. Bahkan Dia menyediakan jalan keluar bagi engkau dan saya yang percaya. Bahkan Dia, Allah kita itu, bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau dan saya. Aku betapa bangga kami, karena kami ada hidup bersama dengan Allah kami di dalam hadirat-Mu, di mana kami di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, di tengah-tengah keadaan yang semakin membingungkan dan menekan kami tetap bisa berkata bahwa aku bersuka cita di dalam Tuhan, bahwa aku berkemenangan dalam hidupku, bahwa aku sakitku disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kau yang percaya, angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Biar hadirat-Mu ini kami bawa seumur hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu di sore ini. Hamba-Mu tahu begitu banyak hal yang terbatas, tapi hamba-Mu percaya bahwa Roh-Mu menerjemahkan lebih dari yang mampu hamba katakan kepada setiap hati yang ada di tempat ini. Kami hanya rindu supaya setiap kami di tempat ini tidak ada yang terkecuali. Hadirat-Mu ini selalu kami bawa dalam hidup kami, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan, apapun itu, hadirat-Mu ini terus kami bawa dalam hidup kami. Kami selalu memuji, kami selalu menyembah, kami selalu mengakui Engkau, kedaulatan-Mu dalam hidup kami. Kami akan melihat kuasa hadirat Tuhan itu, sukacita, pemulihan, kesembuhan, bahkan jalan keluar atas setiap permasalahan kami akan alami. Terima kasih untuk malam hari ini. Hamba percaya bahwa Roh-Mu bekerja di tengah-tengah umat-Mu pada malam hari ini, dan Roh Tuhan tinggal di dalam kami, sebab kami adalah bait-Mu, di mana Roh-Mu tinggal diam di sana. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan tercurah untuk kami, kasih Tuhan melawat kami semua, kuasa hadirat-Mu kami alami. Segala pujian, kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan yang kami kasihi, Yesus Kristus namanya. Dalam nama Yesus, semua yang membawa terus hadirat Tuhan, semua yang percaya Engkau adalah anak raja di atas segala raja, semua dari kita berkata amin.